Seekor pengkhianat bangsa mungkin sering terdengar, tetapi pernahkah Anda mendengar tentang pengkhianat babi? Ketika babi-babi lain masih hidup santai di kandang, makan tanpa henti hingga tubuh mereka semakin gemuk, seekor babi hitam bernama Xiaoboshi justru menunjukkan perilaku yang sangat berbeda. Ia tidak hanya belajar membajak sawah dan mengolah tanah, tetapi kadang-kadang bahkan menjadi tunggangan bagi majikannya. Banyak warganet menyebutnya sebagai babi paling cerdas dan paling memahami manusia di internet. Meski hanya seekor babi, Xiaoboshi tampaknya telah memahami satu hal penting tentang bertahan hidup. Daripada hidup pasif menunggu dijual oleh pemiliknya, lebih baik menjadikan dirinya anggota keluarga yang tak tergantikan. Bakat Xiaoboshi pertama kali terlihat saat musim panen. Ketika melihat majikannya bekerja sendirian di sawah dengan sangat kelelahan, ia mendekati tali penarik bajak milik tetangga dan mulai mendorongnya dengan hidungnya. Awalnya bahkan sang pemilik tidak percaya bahwa babi yang biasanya hanya makan banyak itu bisa menarik bajak seperti seekor sapi. Namun begitu sampai di sawah yang penuh lumpur, Xiaoboshi seakan menemukan kemampuan barunya. Ia berjalan cepat dan stabil, meninggalkan garis bajakan yang lurus dan rapi di tanah. Sejak saat itu, pemandangan babi yang membajak sawah menjadi hal unik di desa tersebut. Bahkan sapi tua yang telah seumur hidup membajak tanah seakan dibuat tercengang oleh pemandangan itu. Namun yang lebih mengejutkan, kemampuan Xiaoboshi tidak berhenti di situ. Ia juga sangat perhatian terhadap pemiliknya. Suatu ketika, sang pemilik terserang flu dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Xiaoboshi yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres segera mengambil obat flu dengan mulutnya. Ia bahkan tahu bahwa obat perlu diminum dengan air, sehingga ia juga membawa sebotol air ke samping tempat tidur majikannya. Meski babi sering dianggap simbol kotor, Xiaoboshi justru menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ketika majikannya selesai mencuci pakaian, ia membantu menggantung pakaian untuk dijemur. Saat majikannya sibuk bekerja di ladang dan tidak sempat memasak, Xiaoboshi bahkan merebus jagung dengan kayu bakar. Setelah matang, ia membawa jagung panas itu berlari ke perbukitan hingga menyerahkannya langsung ke tangan majikannya sebelum akhirnya beristirahat. Hal yang lebih menggelikan adalah ketika ia memberi makan babi-babi lain. Dengan membawa wadah makanan di mulutnya, Xiaoboshi berdiri di depan palungan dan membagikan pakan kepada sesamanya. Pemandangan itu terasa aneh sekaligus hangat. Yang paling sulit dipercaya, Xiaoboshi bahkan bisa menggunakan telepon genggam. Ketika majikannya pergi berburu tikus bambu di hutan, ia meninggalkan sebuah ponsel di dekat Xiaoboshi. Begitu panggilan masuk, Xiaoboshi akan mendengar nada dering, lalu menarik sebuah kereta kecil dan berangkat menjemput. Tak lama kemudian, ia kembali sambil membawa kereta penuh hasil tangkapan. Karena tinggal di daerah pegunungan yang jauh dari kota, transportasi bahan makanan dan hasil panen seringkali tidak mudah. Dalam situasi seperti itu, Xiaoboshi juga dengan sukarela membantu mengangkut barang. Jika seekor keledai melihat pemandangan ini, mungkin ia pun akan merasa perlu bercermin dan bertanya pada dirinya sendiri apakah selama ini ia sudah cukup rajin. Meski Xiaoboshi dikenal sangat rajin, satu hal tetap tidak berubah, nafsu makannya yang besar. Setiap hari ia bisa menghabiskan beberapa kilogram daging babi tanpa ragu. Benar adanya, masa muda seakan tidak mengenal harga, semuanya terasa nikmat dan mudah meleleh di mulut.